Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita mulai mengaji kitab Muhadzab karangannya Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi. Ini kitab keramat ini kan. Beliau ini punya dua karangan. Yang pertama ya Muhadzab ini sangat terkenal, yang kedua Tanbih. Itu dua kitab keramat ini. Sampai kemarin yang saya share itu kan, orang yang tadarus kitab Muhadzab Tanbih itu insya Allah min jumlatil auliya, saking luar biasanya. Tapi Tanbih itu enggak sepopuler Muhadzab, karena yang nyara itu Imam Nawawi itu akhirnya populer, Majmu' itu populer. Kalau kita Fatihah mudah-mudahan berkah, maslahah, manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Dan yang kita mahabbah, cinta ilmu, mudah anak cucu kita dari orang yang soleh solihah, manfaat berkah, dzurriatan thayyibah, dzurriatan solihah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'aluka ya Allah bi barakat Sohibu Abi Khalqur. Lamul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As'aluka ridhaka wal 'afwa ya. Radu anhu ma nafa'ana wa as'aluka sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Baqarah. Nanti keterangannya sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Az-Zaidu Al-Mawfaqu Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi As'adullah fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Syekh Saya itu kalau menurut bahasa ya wong tua, tapi yang dimaksud kitab itu saya itu orang yang sudah alim, orang yang berilmu walaupun masih muda. Karena kalau bahasa itu kan orang yang usianya 40-an. Qala berkata Syekh siapa Syekh al-imamu yang jadi imam az-zahidu yang zuhud, artinya hati yang enggak lengket dunia, al-muwafaqu yang diberi taufik. Diberi taufik itu dimudahkan melakukan ibadah. Alam kunyanya Abu Ishaq, namanya Ibrahim ibnu Aliyin ibni Yusufa Al-Fairuzabadi As'ada semoga membahagiakan. As'ada semoga membahagiakan. Ada hune ya hu pada Syekh al-Imam Allah siapa Allah fidaroni dalam dunia akhirat, fidaroni dalam dunia akhirat, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji itulah bagi Allah. Alladzi dzat wafaqo yang memberi pertolongan. Wafaqo yang memberi pertolongan siapa Allah na pada kita. Beri pertolongan li syukrihi untuk mensyukuri Allah. Wahada dan menunjukkan siapa Allah na pada kita li dzikrihi kepada ingat Allah. Jadi segala puji bagi Allah yang memberi taufik. Taufik itu artinya diberi pertolongan, diberi gampang, diberi mudah melakukan ibadah, itu namanya dapat taufik. Makanya misalkan gini, ada orang sudah tahu sholat duha, sudah tahu ilmunya sholat tahajud, tapi tidak melakukan, itu hanya diberi ilmu, nggak beri taufik. Hanya diberi ilmu oleh Allah tapi nggak beri taufik. Taufik hanya diberi kemampuan, diberi mudah untuk melakukan, ini mendapat taufik. Nah ini yang sulit itu kan, kadang dikasih ilmu tapi nggak kasih taufik. Nah mudah-mudahan Allah beri taufik kita li syukrihi, untuk mensyukuri Allah, dan Allah menunjukkan dari dzikrihi. Nah,
banyak orang ini yang tahu fadilah dzikir luar biasa, cuman nggak diberi hidayah, sehingga susah dzikir. Padahal ajaran Nabi kan yang terkenal dengan musalsal fil mahabbah kan, dengan Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassolawatuhu, bermula beberapa sholawatnya Allah itu ala Muhammadin, semoga atas Nabi Muhammad, khairi khalqihi, lebih bagus-bagusnya makhluknya Allah, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Sholawatuhu, bermula beberapa rahmat adimnya Allah itu ala Muhammadin, semoga atas Nabi Muhammad, khairi khalqihi, lebih bagus-bagus makhluknya Allah, wa ala alihi, dan semoga atas keluarganya Muhammad, wa sahbihi. Nah ini ada hadis yang sahih itu kan gini, Rasulullah pernah bersabda, la tufaddilu bainal anbiya. Kamu, kata Nabi, pesan pada umatnya, kamu jangan mengunggulkan antara nabi, mengunggulkan saya, mengunggulkan nabi lain, jangan. La tufaddilu bainal anbiya. Ada lagi hadis yang mengatakan la tufaddilu ala Yunusa. Kamu jangan melebihkan saya, mengunggulkan saya melebihi Nabi Yunus. Padahal redaksi di atas dalam mukaddimahnya ini kan washolawatu ala khairi khalqihi ala Muhammadin khairi khalqihi. Ini kan intinya kan mengunggulkan Nabi Muhammad, mengunggulkan Nabi Muhammad. Padahal Nabi pesan, dalam Nabi pesan la tufaddiluni ala Yunusa, la tufaddilu bainal anbiya. Itu kan paradok. Nabi pesan kamu jangan. Masih ada itu satu itu. Coba Bair, masih ada. Ada Bair satu sering. Kasih Bair. Mana sekodir? Ada sekodir. Sekodir gak ada sekodir. Jadi dalam mukaddimah ini beliau kan bersyukur kepada Nabi Muhammad disifati khairi khalqihi. Berarti kan menyanjung bahwa Nabi Muhammad khairi khalqihi. Sementara Nabi itu pesen la tufaddilu bainal anbiya. Kamu jangan ngunggul-ngunggulkan antara nabi. Nabi ini lebih unggul daripada nabi ini, jangan. Bahkan beliau bersabda la tufaddiluni ala Yunusa. Kamu jangan melebihkan saya, unggulkan saya melebihi Nabi Yunus. Nah, gimana ini dengan adanya mukaddimahnya muhadzab ini? Nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama ini, Nabi melarang mengunggulkan satu nabi dengan nabi yang lain. Itu artinya mengunggulkan yang ada bahasa itu meremehkan. Ada bahasa meremehkan. Misalkan begini, wah, Nabi Yunus itu apa, Nabi Musa itu apa, dibanding Nabi Muhammad, itu kan remehkan, itu nggak boleh. Tapi kalau sifat yang di atas itu kan Rasulullah itu adalah khairi khalqihi, lebih baik bagi makhluknya Allah, kan sifatnya umum, tidaknya nyangkut Nabi saja. Khairi khalqihi kan umum, tidaknya Nabi saja. Maka tidak ada Nabi yang tersinggung, teremehkan dengan bahasa khairi khalqihi. Yang kedua, bisa juga itu menunjukkan bahwa Rasulullah mengatakan la tufadziluni ala Yunus atau la tufadzilu bainal anbiya, itu adalah Nabi belum tahu kalau beliau ini adalah statusnya khairul khalqi. Nah, belum tahu. Setelah Nabi tahu, apa kata Rasulullah? Ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Nah, setelah Nabi tahu, beliau langsung bersabda ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya anak cucu Nabi Adam. Nah, wala fakhro. Saya berkata begitu enggak sombong, enggak. Nah. Yang ketiga, Nabi mengatakan la tufadilu bainal anbiya atau la tufadiluna ala Yunus. Ini artinya tawaduknya Rasulullah. Nah, ini ada jawaban-jawaban yang dijelaskan tentang hadis yang menerangkan la tufadilu bainal anbiya dan la tufadiluna ala Yunus. Hadza kitabun muhadzabun adzkuru fi insyaallah usula madhabihi. Hadza bermakna ini ayal khadiru fi dini minal alfadi wal ma'ani. Memang kayak gitu. Hadza bermula ini ayal khadiru yang hadir fi dini di hati saya.
hadza bima'il khadiru fi dini minal alfadi wal ma'ani, itu kitabun kitab muhadzabun yang dibersihkan atau diseleksi, muhadzabun yang diseleksi, sudah diseleksi ini kan. Adzkuru menyebut siapa saya fi di dalam kitab itu insyaallah taala akan sebut usul madzhab Syafi'i pada beberapa pokok mazhab Syafi'i rahimallahu taala bi'adillatiyah dengan beberapa dalilnya, bi'adillatiyah dengan beberapa dalilnya usul madzhab Syafi'i, wama dan barang tafaro'a yang menjadi cabang apa ma ala usulihi atas beberapa pokoknya mazhab Syafi'i, wama dan barang tafaro'a yang menjadi cabang apa ma ala usulihi atas beberapa pokoknya mazhab Syafi'i minal masaili, nyatanya beberapa masalah al muskilati yang muskil saya sebutkan bi'ilaliha dengan beberapa alasannya al masail muskilah, dengan beberapa alasannya al-masail muskilah, dengan alasannya al-masail muskilah. Hadza bermula ini ail qadiru fi dini. Jadi maksudnya gini, orang ngarang itu kan punya apa rancangan di hati. Nah, ini cara memberi makna hadza di muqaddimah. Hadza bermula ini ail qadiru fi dini, apa yang terlintas di hati saya. Minal alfat wal ma'ni. Jadi maknanya orang mau ngarang itu kan punya rancangan gagasan di hati. Nah, makanya mana hadza ail khadiru fi, apa yang rencana yang tertuang di hati saya itu kitabun wadzabun. Itu kitab yang benar sudah diseleksi. Makanya beliau ngarang kitab muhadzab ini adalah selama 14 tahun. Luar biasa ini. Jadi Imam Asy-Syairaj beliau ngarang kitab muhadzab ini membutuhkan waktu sampai berapa? 14 tahun. Luar biasa. Tidak sedikit ini. Makanya ada orang tuh gini. Ini maaf ini. Di Jawa itu kan sering ada orang ngaji apa? Kilatan, ngaji muwatta itu kan. Kan kilatan bulan Ramadan. Itu ada yang gini. Cobalah bayangkanlah Imam Malik itu ngumpulkan kitab muhadzab itu aja 40 tahun. Nah sampai ngaji kok hanya sebulan kilatan. Yang Imam Maliknya aja itu 40 tahun. Nah ini beliau yang sudah luar biasa aja 14 tahun waktu mengumpulkan kitab ini kan, nyeleksi kitab ini. Nah kita ngaji setahun 2 tahun mau khatam. Wah ini artinya masih jauh dari keilmuan yang tertuangkan itu maksudnya kan. Jadi beliau janji adzkuru fi insyaallah. Nah, dalam kitab ini insyaallah akan saya sebutkan pokok-pokok mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya serta cabang-cabangnya dan masalah-masalah muskil serta ilatnya, alasannya. Makanya kemarin saya share dalam muhadzab ini terdapat 40.000 masalah serta dalil-dalilnya. Itu nanti kita ikuti kan, setiap pasal itu ada dalil-dalil, ada alasannya. 40.000 masalah serta dalilnya dan alasannya yang tertuang dalam kitab muhadzab ini. Maka luar biasa ini. Luar biasa ini. Nah, maka insya Allah cocok lah kan kita memperdalam fikih itu, lihat muhadzab luar biasa. 40.000 masalah terdalilnya. Dan beliau ini setiap 2 rakaat, setiap fasal itu sholat 2 rakaat. Nanti kan faslun nggak mengatakan faslun. Setiap satu fasal itu sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kitabnya diberi berkah. Siapa yang ngaji diberi berkah, yang mutolak diberi berkah. Sampai kayak gitu kan. Makanya kemarin yang saya share di grup itu kan. Nah, bahwa orang yang tadarus dengan kitab muhadzab tanbih itu insya Allah min jumlatil aulia, sampai begitu min jumlatil aulia. Luar biasa ini. Wa ilallahi dan hanya kepada Allah, wa ilallahi dan hanya kepada Allah al-karimi dan yang mulia, arghabu senang siapa saya, wa ilallahi dan hanya kepada Allah al-karimi dan yang mulia, arghabu senang siapa saya, wa iyahu dan pada Allah as'alu minta siapa saya, ayyuwafiqo pada hendaknya memberi pertolongan siapa Allah ini pada saya, memberi pertolongan fi dalam kitab, maksudnya dalam ngarang kitab ini, limardhotihi untuk untuk mendapatkan ridho Allah, wa ayyang fa'ad dan hendaknya memberi manfaat siapa Allah bi dengan kitab fid dunya wal akhirah.
didoakan. Inna sesungguhnya Allah qaribun, dat yang dekat maknawi, dekat secara maknawi, mujibun, dat yang mengabulkan doa, mujibun, dat yang mengabulkan doa, wa alama dan atas barang yasau yang berkehendak siapa Allah, qadir dat yang kuasa. Wa ma taufiki dan tidak ada bermula taufik saya itu billah kecuali dengan pertolongan Allah. Taufik saya itu enggak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi atas Allah tawakkaltu tawakal siapa saya, wa ilahi dan kepada Allah unibu kembali siapa saya. Huwa bermula Allah itu hasbi, zat yang mencukupi saya. Wa ni'ma dan itu sebaik-baiknya al-wakilu, wa ni'ma dan sebaik-baiknya al-wakilu siapa zat yang diserai bermula Allah, maksudnya dibuang. Wa ni'ma sebaik-baiknya al-wakilu siapa zat yang diserai bermula Allah. Jadi setiap mu'alif itu yakin mendoakan satu kitabnya ini berkah, yang kedua jelas didoakan bermanfaat. Nah, baik yang ngaji, yang belajar, yang mutola'ah didoakan dapat ilmu yang manfaat. Sedangkan yakinlah Imam Asy-Syairāzi tadi itu bukan sembarangan orang. Asy-Syairāzi ini bukan sembarangan orang, wali luar biasa, luar biasa. Cuman jangan kaget nanti Mbak Adab tuh gini. Di dalam kitab Tadhkiratun Nas itu begini ada pesan. Pokoknya katanya apa yang ada itu sudahlah baca saja, nggak usah kamu neko-neko macam-macam, sampai ada yang musuh gitu. Begini kadang-kadang nanti ada kata-kata kalimat-kalimat nahu itu janggal. Kayak mungkin kata Pak Bahiri ini kita Lujani Dani ya kan, ada kan manakib itu kan. Kalau menurut Eropnya kadang kan janggal Pak. Jadi memang ada, sudah biarkan saja sudah. Biarkan saja. Nanti insya Allah kita ketemu yang seperti itu. Kita butuh haroti, bismillahirrahmanirrahim. Kita butuh haroti, berarti kita menerangkan bersuci, bermula kita menerangkan toharo. Qala musannif rahimahullahu taala, babuma aihada babuma, bermula ini itu bab menerangkan barang. Bermula ini bab menerangkan barang ya juzu yang boleh bi dengan ma, maksudnya berdosa bi dengan ma at-toharotu apa bersuci. Ma itu dibayani minal miyahi, nyatanya beberapa air. Wama dan barang laya juzu yang tidak boleh apa ma. Wama dan barang laya juzu yang tidak boleh apa ma. Ini bab menerangkan air yang boleh digunakan toharo dan air yang tidak boleh digunakan toharo. Jadi gini, bahasa ya juzu itu bisa maknanya bisa halal bisa sah. Jadi di dalam fikih itu gini, kalau ya juzu itu bisa maknanya halal atau sah. Seperti gini, boleh menjual, ya juzu kan boleh menjual semua perkara yang manfaat. Jadi maknanya sah menjual barang yang bermanfaat. Berarti ini menerangkan barang yang sah. Jadi air yang sah digunakan toharo dan air yang tidak sah digunakan toharo. Jadi ya juzu itu bisa maknanya sah. Nah, bisa maknanya apa? Sah. Kalau la ya juzu berarti tidak sah, tidak boleh tidak sah. Ini memberangkan air yang sah digunakan toharo dan air yang tidak sah digunakan toharo. Ya juzu boleh raf'ul hadasi apa menghilangkan hadas, wa izalatun najasi dan menghilangkan najis bil ma'i dengan air al mutlaqi yang mutlak. Wa bermula ma'il mutlak ma itu barang. Wa bermula ma'il mutlak ma itu barang nazala yang turun apa ma minas sama'i dari langit. Au naba'a atau menyumber apa ma minal ardi dari bumi. Fama maka bermula air nazala yang turun apa ma minas samai dari langit itu ma'ul matori air hujan. Wadau bisalbi dan salji dan es yang meleleh, air es yang meleleh. Wal barodi dan embun, dan air es yang meleleh wal barodi dan air embun. Wal aslu bermula dalilnya, jadi asal dimana dalil. Wal aslu bermula dalilnya fihi di dalam mana zala minas sama itu qauluhu azza wa jalla wa yunazzilu dan menurunkan siapa Allah alaikum atas kamu semua minas samai dari langit ma'an pada air. Yutohiru yang mensucikan siapa Allah kum pada kamu semua bidengak liutohiro supaya mensucikan siapa Allah kum pada kamu semua dengan ma. Nah,
Jadi boleh menghilangkan hadas besar maupun kecil, menghilangkan najis mukhaffafa, mutawassito, mughalladho hanya dengan air mutlak. Jadi mutlak itu maknanya dilepaskan dari qaid yang lazim. Nah ini mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum. Jadi bahasanya gini aja. Ma'il mutlak itu terjemahnya mutlaknya dilepaskan. Jadi air yang dilepaskan dari embel-embel. Kemudian embel-embel tambahan yang lazim. Berarti ada air itu ada embel-embelnya, cuman nggak lazim. Contoh begini, yang lazim dulu misalkan gini. Maaf ini air teh, air kopi, air mani. Itu kan air ada mani, berarti air ada embel-embelnya mani. Air teh berarti air ada embel-embel teh. Cuman embel-embel teh, mani, kopi itu yang lazim, yang tetap. Mana gimana? Air teh itu dipindah kemana saja tetap namanya air teh. Air kopi dipindah kemana saja pasti namanya air kopi. Berarti embel-embelnya tetap. Berarti air itu nggak mutlak. Nah, air yang embel-embelnya itu nggak tetap seperti gini, air sumur. Kan ada air, ada sumur kan? Air sumur, air sungai, air laut, itu kan ada embel-embel semua kan. Cuman coba air sumur dipindah ke kola jadi air kola. Ya kan? Air kola dipindah ke gentong, air gentong. Berarti embel-embelnya itu enggak tetap, bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Berarti air-air yang ada embel-embel tambahan yang enggak lazim berarti air mutlak. Bisa cara ciri-cirinya kan? Nah, itu aja ciri-cirinya. Nah, di mana air mutlak itu ada kalanya air itu turun dari langit, ada kalanya nyumber dari bumi. Nah, yang dari langit seperti air hujan, wadau bisalji, air es yang meleleh. Nah, air es yang sudah meleleh. Berarti begini pengertian air es nggak meleleh begini. Ini supaya kita perhatikan, siapa tahu kita bisa kaji umroh. Ini kita pahami. Jadi es itu ketika masih keras itu sebenarnya dia suci, ya. Cuman misalkan kita wudhu, cuman kita tele-telekan, betul, dilabur-laburkan, berarti kan dia belum meleleh, masih keras. Itu artinya tidak sah. Kenapa? Syaratnya itu kan harus fagsilu itu mengalir. Sedangkan airnya itu walaupun suci, cuman dia belum mengalir, sehingga statusnya tidak mensucikan. Nah, ini banyak orang jamaah haji umroh itu begini. Pak Ros bareng paham Pak Bari kan ada yang bawa kayak semprot kan, wudhu. Jadi airnya ini kayak tidak mengalir, dikit-dikit. Padahal syaratnya orang wudhu harus hanya mengalir bitop ihi. Memang air itu mengalir. Nah kalau es yang masih keras, tele-telekan saja ya enggak. Karena dia nggak mengalir. Nah ini makanya bahasanya fikih itu dzaubi salji. Salju es yang sudah meleleh, sudah mencair, itu bisa kita gunakan wudhu atau mandi. Kalau masih keras itu berarti kan dia nggak mengalir. Nah, kemudian air embun itu kan dasarnya kalau air yang turun dari langit itu bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al litahhirakum bihi, dan litahhira kan untuk mensucikan. Nah, dibahasakan wa yunazzilu karena turunnya air langit itu berulang-ulang, maka wa yunazzilu. Wama naba'a, wama bermula air naba'a yang number apa minal ardi itu ma'ul bihar, itu beberapa air lautan, wa ma'ul anhar, air apa? Sungai, wa ma'ul abar, air beberapa sumur. Wal aslu bermula dalilnya fihi di dalam ma wa naba'a minal ardi itu qaulu sallallahu alaihi wasallam fil bakhri, dalam lautan. Wa bermula al bakhri at-tahuru itu mensucikan. Ma'uhu apa airnya al-bakhri, al-khilu itu halal, maituhu maitatu apa bangkainya al-bakhri. Waruya dan diriwayatkan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu'a wudu siapa Nabi min biri budoa, dari sumur budoa, min biri budoa, dari sumur budoa. Jadi air yang kedua, air itu nyumber dari bumi seperti air lautan, air sungai, air sumur-sumur. Nah, dasarnya kalau air yang nyumber dari bumi bisa untuk bersuci adalah wat tahuru ma'uhu al-khilu maitatuhu, bahwa lautan itu mensucikan. Kalau mensucikan ya pasti suci, kalau suci belum tentu mensucikan. Halal bangkainya. Jadi bangkai lautan itu apa saja, sehingga ikan duyung, apa ikan duyung itu? Kan ada ikan duyung kan? Nah, itu halal itu. Sehingga anjing laut itu juga halal. Itu al-khilu maitatuhu. Nah. Apa? Maksudnya?
Ada kecuali ular. Ular terus apa? Bajul itu apa? Buaya. Nah, selain itu misalkan kuda laut, ada kuda laut itu kan? Kuda laut juga al-khilumai tatuhu. Waruya dari Rasulullah SAW itu beliau wudu dari sumur. Nah ini kan air sumur, sumur budoa, air sumur budoa. Jadi ini dasar bahwa air sumur itu adalah termasuk air yang nyumber dari bumi dan statusnya suci dan mensucikan. Faslun ayhada faslun wala yukrahu dan tidak dimakruhkan, wala yukrahu dan tidak dimakruhkan min dalika daripada itu maul mutlak, wala yukrahu dan tidak dimakruhkan min dalika daripada itu maul mutlak illama kecuali apa air, illama kecuali apa air kusida yang dimaksudkan apa ilatas misihi kepada memanaskan matahari, ilatas misi apa kepada memanaskan matahari mah fa'ina maka sesungguhnya perkara itu yukrahu dimakruhkan al-wudu apa wudu, al-wudu apa wudu bi dengan makusida ilatas misihi. Wa min ashabina dan itu sebagian daripada beberapa ashab kita, ashab Syafi'i, di orang-orang pengikut Imam Syafi'i man bermula orang yang berkata siapa man la yukrahu tidak dimakruhkan apa makusida, la yukrahu tidak dimakruhkan apa makusida ila tasmisihi kama la yukrahu sebagaimana tidak dimakruhkan ma apa barang tasammasa yang menjadi panas matahari, tasammasa yang menjadi panas matahari apa ma binafsihi dengan dirinya ma fil biroki dalam beberapa pola, fil biroki dalam beberapa pola, wal anhari dan beberapa sungai, wal madhabu bermula qaul unggul di dalam madhab Syafi'i, wal madhabu bermula qaul yang unggul di dalam madhab Syafi'i, wal madhabu bermula qaul yang unggul dalam madhab Syafi'i itu al awalu yang pertama, itu al awalu yang pertama. Wa dalilu bermula dalilnya, wa dalilu bermula dalilnya alai atas al madhab atau al awal itu maka disuruh yang diriwayatkan apa ma an-nabiyya aslinya min anna itu kan naklan wa fi ana wa ayyato lidu ma anilafsin ka ajibtu ayyadu. Nah, jadi asalnya min anna gitu. Ma itu hadis yang diriwayatkan apa an-nabiyya nyatanya, jadi aslinya min anna. Nyatanya Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi li Aisyah radhiyallahu anha waqad sakhonat dan benar-benar memanaskan siapa Aisyah ma'an pada air bisamsi dengan matahari. Apa kata saya? Ya Khumaira'u wahai perempuan yang merah keputih-putihan. Jadi berarti merah keputih-putihan. Ya Khumaira, ini panggil kesayangan. Sayang ya Khumaira, merah keputih-putihan. Lataf Ali jangan melakukan siapa kamu hadza pada ini sakhonat, hadza pada ini sakhonat ma'an itu fa'ina makasnya hadza yurisu itu menyebabkan apa hadza al-baroso pada belang penyakit kulit, wa yukhalifu dan berbeda apa makusida ila tasmisihi itu berbeda ma'al biroki pada air beberapa kola wal anhari dan beberapa sungai. Alasannya li anna dzalika ini taklil. Jadi makanya ada dalil dan taklil 40.000 kita bingung. Li anna dzalika sesungguhnya itu ma'ul biroki wal anhar la yumkinu tidak mungkin khifduhu apa menjaga ma'ul birok wal anhar minas syamsi dari matahari, walam yata'alaq dan tidak berhubungan bihi dengan ma'ul biroki wal anhar al-man'u apa mencegah. Nah, jadi gini, air mutlak itu ada yang statusnya makruh, yaitu air yang ada tujuan tasmis. Jadi air yang ada tujuan dipanaskan matahari. Jadi ada tujuan ini. Nah, itu hukumnya makruh wudu dengan makusida ila tasmis. Ada yang mengatakan gini, wa min ashabina man laqala la yakrahu, ada enggak la yukrahu. Kata sebagian ashab, oh enggak makruh, enggak apa-apa. Air yang dipanaskan matahari itu enggak makruh.
sebagaimana dia panas dengan dirinya sendiri. Kayak air yang di dalam kola-kola, di sungai, di laut itu kan kalau waktu panas kan dia panas. Nah, jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan air musamas itu, ada yang mengatakan makruh, nanti tidak. Nah, cuman begini, air musamas itu bisa makruh, itu ketat syaratnya. Dalam fikih itu ketat syaratnya. Satu, menurut ini ada tujuan, memang tujuan dipanaskan matahari. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami, itu satu, di negara atau daerah yang memang daerah yang sangat panas. Maka kalau di fikih-fikih itu pasti contohnya Timur Tengah, kayak Al-Hijaz, Hadroh, Maut. Jadi satu, memang ada tujuan dipanaskan. Yang kedua, di negara-negara yang panas, dan waktunya juga waktu panas. Karena negara yang panas itu kadang-kadang juga ada waktu dingin. Ya kayak di Yaman kan. Jadi memang negaranya itu panas, terus waktu panas, dan ada sengaja. Nah itu hukumnya makruh. Kemudian hukum makruh ini hanya berlaku untuk badan. Contoh untuk wudhu, untuk mandi. Berarti kalau untuk nyuci pakaian, untuk masak ya nggak makruh. Nah, nggak makruh. Kemudian makruh ini kata Ibnu Hajar ini berlaku hanya untuk orang yang hidup. Orang yang hidup, orang mati dimandikan air musamas tidak makruh. Tapi Imam Romli ndak, ya sebaik orang yang hidup maupun orang yang meninggal ya makruh. Jadi ketat. Nah, sehingga Syekh Nawawi Al-Banten, nah ini Syekh Nawawi Al-Banten itu mengatakan, beliau mengatakan di Indonesia ini tidak ada musamas karena apa? Tidak termasuk negara yang panas, yang biasa-biasa saja. Nah, jadi musamas yang mengatakan ulama kurat syaratnya ketat, ketat seperti itu, ketat. Nah, jadi ada dua versi, ada yang katakan musamas itu makruh, ada yang tidak. Cuma ingat, makruh itu tidak pada pakaian, berarti untuk nyuci nggak apa, untuk masak nggak apa. Ini badan. Nah, dari dua pendapat ini, al-madhab al-awal ini mohon diperhatikan. Jadi gini, orang ngaji fikih itu ada gini ya, ada yang sering kita dengarkan, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, ada mustalah fikih. Nah, orang ngaji fikih itu harus paham mustalahnya. Nah, sekarang gini, al-madhab al-awal, dari dua pendapat itu al-madhab ini nanti insya Allah kalau setiap di muadzab ini ada istilah kan, nanti ada madhab, ada masyhur, ada adhar, ada arjah, itu semua istilah semua ini. Dan orang ngaji fikih harus tahu itu. Kalau nggak tahu ya bingung. Gimana cara? Nah sekarang gini, ini madhab dulu. Kalau kita menemukan di kitab fikih bahasa madhab itu ada 4 pengertian. Ini yang harus kita pahami. Dan kita fikih dalam madhab Syafi'i yang banyak menerangkan mustola, nyangkut mustola fikih itu adalah kitab Minhajnya Imam Nawawi. Itu paling banyak, al-adhar, al-masyhur, banyak, luar biasa. Wah, utama itu kan. Nah, itu insya Allah nanti kalau setiap ada yang mustola saya terangkan satu-satu. Bahasa madhab itu begini, yang pertama menunjukkan khilaf. Nah, jadi kalau ada bahasa madhab berarti dalam masalah ada khilaf. Yang kedua, khilaf ini adalah terjadi di antara ashab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i di dalam menceritakan madhab Syafi'i. Jadi satu masalah itu khilaf itu berarti kan lebih dari satu, dua ke atas. Khilaf ini terjadi di kalangan ashab mengenai qaul di dalam madhab Syafi'i. Nah, mana pendapat yang kuat itu dikatakan al-madhab. Nah, makanya maknanya al-madhab bermula qaul yang rojek, yang unggul dalam madhab Syafi'i. Itu maknanya gitu. Jadi maknanya al-madhabu bermula qaul yang unggul dalam madhab Syafi'i. Mana pendapat-pendapat yang khilaf tadi, yang unggul dikatakan al-madhab. Yang keempat, muqabilnya al-madhab, muqabilnya yang rojek berarti marjuh. Paham ya? Setiap ada kata madhab itu berarti ada khilaf. Nah, khilaf itu adalah di tengah-tengah ashab Syafi'i. Ashab Syafi'i mana yang unggul dibilang al-madhab, muqabilnya adalah marjuh. Ada pengertian. Maka al-madhab, nah, maknanya kan
Kaul yang unggul dalam hadis itu al-awalu yang pertama. Itu al-awalu yang pertama. Nah, sekarang gini. Kehebatan Imam Nawawi. Imam Nawawi walaupun di sini kan dikatakan menurut kaul yang unggul dalam Syafi'i itu adalah musamas itu adalah makruh. Itu musamas yang memenuhi syarat. Imam Nawawi yang merupakan mustahid fatwa itu punya kitab namanya Ikhtibaratu Al-Imam Nawawi. Jadi ada Ikhtiyaratu Al-Imam Nawawi. Ada kitab sekitar hampir 800 sekian tebal ini saya punya. Ini kitab yang Imam Nawawi punya pendapat pilihan beliau yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Contohnya air musamas ini menurut Imam Nawawi tidak makruh, tidak ada makruh. Padahal mazhab Syafi'i yang masyhur makruh. Itu kehebatan Imam Nawawi. Jadi beda. Jadi beliau ini Imam Nawawi itu punya pendapat yang berbeda. Sampai setebal ada hampir 800 kok, 700 berapa gitu. Itu kitab jarang soalnya nggak beredar. Saya tuh belinya tahun lama itu kan. Saya nyari lagi nggak ketemu. Namanya Ikhtiyaru Al-Imamun Nawawi. Allati tafarrada biha minal madhhab Syafi'i. Jadi tafarud pendapat beliau yang beda dengan umumnya mazhab Syafi'i dikumpulkan. Termasuk beliau mengatakan air musamas itu tidak ada makruh. Padahal di sini yang masyhur sama makruh. Iya, di Al-Minhaj, kemudian di Raudhah juga begitu. Sama. Nah ini cuman kan Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah ini kan, jadi jangan kalah dengan anaknya ini kan. Kalau bisa digugat bisa bahaya ini kan. Itu juga menjelaskan seperti itu. Kitab-kitab An-Nawawi juga ikrahu. Nah cuman beliau sendiri punya kitab At-Tangkeh. Jadi gini, kitab beliau ini ada Minhaj, ada Raudhah, ada Majmu', ada Tangkeh. Itu kitab kalau kitab-kitab beliau ini kalau khilafat itu yang dengan tangkai. Di tangkai beliau mengatakan musamas itu la yukro. Nah, paham ya? Oh, jenis biasa. Memang iya. Jadi maka begini dalam ngaji gini, saya katakan di orang ngaji fikih itu harus tahu ngaji mustalah, kalau tidak bahaya. Kitabnya Imam Nawawi tadi kan di kitab Minhaj yukro. Nah, memang kayak gitu banyak. Jadi kitab At-Tangkeh itulah yukro. Sekian kitabnya Imam Nawawi jikalau berbeda pendapat yang dengan tangkai. Nah ini maka sebelum dikalahkan harus jangan. Ada. Jadi saya itu gini Pak, kemarin bukan sudah lama yang ngaji muhadzab. Cuman Ahmad tuh gini, ini Ahmad ini untuk saya kan, dia bilang Pak Bahir, bah kalau kiai tidak bisa baca muhadzab itu sanksi saya bah. Tantang ngono Pak. Ini saya tantang. Memang ngaji mata gitu kan. Jadi biar dia yakin gitu. Jadi saya sudah punya rencana gitu kan saya ini Pak. Oh kiai ora iso maca muhadzab iku sapa bang. Tantang gitu Pak. Saya ingin mat ngaji lah mat aku tak maca semak gitu. Enggak, maksudnya baru mukadimah ini Pak, belum. Nah, kemudian dalil. Nah, ini kan dalilnya yang mengatakan musammas itu apa? Makruh itu marwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isyata wa qad khasaqanat ma'an. Jadi Siti Aisyah itu pernah kan memanaskan air di matahari. Nabi bilang ya Khumairah la taf'ali hadza. Jangan kau lakukan itu karena itu menyebabkan al-baros. Nah, Imam Nawawi, nah ini kehebatan beliau kan. Kenapa beliau itu mengatakan musamas itu apa? Enggak makruh. Kata Imam Nawawi, hadis ini itu hadisnya dhaif. Nah, itu versi Imam Nawawi. Karena dhaif itulah tidak bisa digunakan tentang hukum. Itu sehingga beliau pusat kuat tetap mengatakan bahwa musamas itu layuk yukro. Nah, ini ilat-ilatnya kan. Nah, itu mat harus paham dulu kamu ini mat. Nah, berbeda dengan air-air yang di kola-kola, di sungai. Itu kan nggak ada sengaja memanaskan, ya memang dia sudah tempatnya di luar. Jadi kena sinar matahari, panas kayak apa ya nggak makruh karena nggak ada kostu. Jadi syaratnya nanti kan syaratnya illa makusida illa tasmi sihi. Sedangkan air di sungai, air di kola-kola yang di luar itu kan nggak ada sengaja tamyiz. Memang dia tempatnya di luar. Makanya wa yukhalifu ma'al biroqi wal anhar li anna dzalika la yumkinu khif
hibduhu minasamsi, karena air itu tidak mungkin dijaga dari panasnya matahari, memang dia tempatnya di luar, sehingga walamnya ta'ala al-man'u enggak ada kaitannya dengan dilarang, dicegah. Pokoknya kita tabarukan, yakinlah insya Allah dengan nanti muhadab ini walaupun dibaca sepintas-sepintas benar berkah ini jadi wawasan kita. Mudah-mudahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.